Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita di mata kuliah kewarganegaraan. Nah, kepada seluruh mahasiswa, silakan ya menyimak materi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi kita dengan baik. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Baik, mahasiswa sekalian, pada pertemuan kelima di mata kuliah kewarganegaraan, kita akan membahas tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam mengarungi kehidupannya. Sebuah negara bangsa atau nation state selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa? Nah, berintegrasi sebagai satu bangsa, sulitkah? Kita akan bahas. Makna integrasi nasional. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita telusuri istilah integrasi nasional ini. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Kalau secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Sekarang kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Nah, berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli atau penulis. Yang pertama ada Safruddin Bahar tahun 96 ya. Pengertian integrasi nasional menurut beliau adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua ada ahli kita Riza Nur Arfani tahun 2001. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Nah, itu pengertian integrasi nasional menurut beliau. Selanjutnya, menurut Juliati Suroyo tahun 2002, pengertian integrasi nasional menurutnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan terakhir, menurut Ramlan Surbakti tahun 2010, pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Apakah integrasi nasional ada padanannya dalam bahasa Inggris? Nah, istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.
Kita ambil dari salah satu ahli ya, ahli dari negara asing bernama Kurana tahun 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Berdasarkan uraian di atas, Anda dapat memahami bahwa secara terminologi, istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian, kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Nah, berdasarkan gambar titik 2 seperti yang kita lihat, tangan yang saling berangkul satu sama lain. Integrasi berarti kesediaan bersatu meskipun memiliki perbedaan. Mungkinkah? Ya, mungkin. Seperti contoh negara kita, negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa budaya, ya, dari berbagai warna, ya, dari mulai kuning langsat sampai hitam gitu kan, sampai putih. Dan budaya dan agama yang berbeda, ada istiadat yang berbeda, tapi kita tetap satu kesatuan. Nah, itulah kita yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika di Garuda Pancasila. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramalan Surbakti lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Uraian secara berturut-turut ya seperti terlihat pada gambar yang pertama, gambar 3.3. Kelompok budaya yang beragam bersatu. Nah, integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Selanjutnya pada gambar 3.4, integrasi wilayah dapat menyatukan wilayah negara, ya. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Kita lanjut. Integrasi elit massa pada gambar 3.5, pemimpin yang dekat dengan rakyat akan mampu mengintegrasikan. Nah, integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Selanjutnya kita masuk yang keempat ya, pada gambar 3.6, orang bersedia bersatu karena ada nilai bersama yang diterima dan dijunjung. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang terakhir kita lihat pada gambar 3.7, orang-orang bekerja secara terintegrasi karena memiliki tujuan yang sama. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, itu dia. Menurut Suroyo tahun 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya
yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi yang pertama integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang pertama kita bahas tentang integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pembangunan proses politik yang partisipatif. Adapun dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Kita masuk yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal peraturan, norma, dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Nah, ini dia ya dari pada gambar 3.9. Ekonomi B, C ya. Dan ekonomi A, di mana integrasi ekonomi saling menguntungkan dan sinergis. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Nah, ini pada gambar 3.10, integrasi sosial budaya ya, ada suku, kelompok, ras, golongan, dan agama. Itu tadi jenis-jenis integrasi nasional. Sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga tentang pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Negara bangsa baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma
menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer, adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Nah, pada gambar 3.11, keragaman yang ada membutuhkan integrasi. Ya, mengapa perlu? Karena untuk adanya kesatuan dan persatuan. Pentingnya integrasi nasional. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis atau gerakan keagamaan. Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara, misalnya yang terjadi di India dan Sri Lanka, bisa dikatakan bukan semata akibat politik pecah belah kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Nah, pada gambar 3.12, Pakistan dan India, dua bangsa serumpun yang terpisah karena tidak mampu berintegrasi. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Nah, itu tadi materi tentang pentingnya integrasi nasional. Kita masuk pada materi selanjutnya, materi keempat tentang integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Seperti yang kita lihat pada gambar 3.13, kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya keuangan negara, yang salah satunya disebabkan karena penerimaan negara yang belum memadai. Oke, mahasiswa sekalian, itulah materi kita pada hari ini ya, tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Nah, kepada seluruh mahasiswa silakan mencari tambahan materi literatur baik di buku maupun di artikel ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang bisa menambah wawasan terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik, demikian dari saya Wahib Asyari. Salah dan kilaf saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.